Yang pertama, kami di Pupuk Indonesia menyambut gembira ya hasil keputusan di G20 ini bahwa pasokan bahan baku pupuk dari Rusia ini tidak terkendala gitu. Dan ini tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kemudahan akses ini sehingga pengamanan pasokan bahan baku pupuk khususnya yang berasal dari regional di sekitar Rusia sana tidak menjadi masalah buat kami. Dan bahan baku pupuk yang berasal dari regional Rusia sana itu memang cukup besar gitu walaupun bukan yang terbesar gitu ya. Sehingga kalau itu kita bisa mendapatkan kemudahan tentunya akan sangat membantu pupuk Indonesia ke depan. Oke, kalau pasokan sudah bisa dikatakan aman nih Pak, bagaimana kemudian pupuk Indonesia membuat harga pupuk menjadi lebih terjangkau? Ya, ini mungkin dua hal yang sangat berbeda begitu ya, karena kemudahan akses di satu hal itu kita berharap bahwa tidak ada atau berpengaruh terhadap peningkatan harga gitu. Tapi seperti kita ketahui bahwa harga komoditas khususnya bahan baku pupuk ini di pasar internasional itu kita mengikuti harga market internasional sehingga juga sangat tergantung dengan dinamika yang terjadi di harga market internasional ini. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa kemudahan ataupun akses yang tidak sulit ke area Rusia ini tidak memberikan dampak kepada kenaikan harga sehingga harga itu bisa terjaga seperti halnya saat ini. Dan untuk upaya kita bisa dalam arti meningkatkan competitiveness produk dari pupuk Indonesia, lebih banyak kita melakukan upaya-upaya internal di dalam pupuk Indonesia. Demikian. Oke, Pak Nugroho tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan harga market internasional. Sebetulnya apa saja sih Pak faktor yang membuat harga pupuk di internasional ini cukup berfluktuasi? Ya, jadi yang pertama tentu adalah kemudahan pasokan tadi Mbak ya. Kalau kita lihat di beberapa area kayak yang seperti dulu pernah terjadi pada saat Arab Spring gitu ya, itu yang sangat terdampak adalah bahan baku fosfat. Pasokan bahan baku fosfat agak terkendala sehingga itu menyebabkan kenaikan harga bahan baku fosfat. Dan sekarang kejadian yang sama terjadi untuk bahan baku kalium atau potasium ini. Dan dengan adanya kemudahan akses ini tentunya kita berharap itu tidak membawa kenaikan yang cukup signifikan. Hal lain yang mempengaruhi adalah biaya logistik. Jadi kalau ketersediaan dari sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut itu secara pasokan juga mengalami shortage atau terjadi kekurangan demikian, itu pasti akan serta-merta membawa biaya logistik dan distribusi ini mengalami peningkatan. Dan juga barangkali dari sisi demand gitu ya, ada masa-masa tertentu di mana seperti kayak di Indonesia, kemudian di India dan beberapa wilayah-wilayah pengguna pupuk yang sangat besar seperti di Brasil, itu pada saat musim tanam biasanya demand-nya cukup tinggi gitu. Nah, itu serta-merta juga akan bisa membuat pergerakan di harga komoditas pupuk maupun bahan baku pupuk ini. Pak, Rusia ini kan berencana menerapkan pajak ekspor untuk semua jenis pupuk mineral produksi Rusia sebesar 23,5% mulai tahun depan. Nah, jika kebijakan ini diterapkan, apakah akan berdampak signifikan Pak bagi Indonesia dan seberapa besar sih dampaknya Pak pada harga pupuk dan dalam negeri begitu dan bagaimana nanti gambaran konversinya ke harga impor? Ya, jadi saya hari ini belum bisa memprediksikan gitu ya, karena dampak kenaikan itu kami masih belum merasakan hari ini. Artinya sampai dengan akhir tahun 2022, insya Allah pasokan bahan baku, khususnya yang berasal dari Rusia itu sudah aman. Gitu. Tapi itu nanti mungkin kita akan segera merasakan pada saat kita akan melakukan pembelian di awal-awal tahun atau di kuartal 1 tahun 2023. Namun kalau dilihat, kalau ditanya seberapa besar itu nanti dampaknya,
kami juga belum bisa memperkirakan kenaikannya itu akan seberapa besar. Namun yang pasti yang selalu hari ini pupuk Indonesia lakukan terkait dengan dinamika pergerakan harga internasional yang cukup signifikan beberapa waktu yang lalu adalah kami mencoba melakukan beberapa upaya-upaya efisiensi di internal produksi maupun di logistik dan distribusi. Dan alhamdulillah kalau dari sisi ketersediaan dan kemudian keterjangkauan atau affordability dari pupuk kita kemarin masih cukup baik dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Walaupun sebagian konsumen juga menyatakan, oh ini harga pupuk naik gitu, tapi mereka masih mampu untuk mendapatkan pupuk itu. Demikian.